Halo guys, kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gua Yudi Munte. Kali ini kita mau bahas tentang pattern atau bentuk-bentuk dari tren. Ini beda dari video kemarin atau sebelumnya ya. Video ini adalah bentuk-bentuk atau satu pattern yang menandakan nanti pola ini akan berubah tren ataupun melanjutkan tren. Nah, sebelum kita lanjut mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Kalian boleh juga like dan boleh juga untuk share video ini buat yang bagi pemula ya teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di dalam market ada yang namanya pattern reversal atau namanya pola bentuk dari market pembalikan arah. Pembalikan arah ya. Nah, dari pembalikan arah ini, dari yang di depan kita semua, ini adalah pattern-patternnya ya. Kalian boleh di print supaya kalian bisa hafal, baru nanti ditempel di rumah sambil melihat chart. Nah, jadi secara tidak ini kita bisa melihat pattern ini, nanti makin lama kita makin hafal ya. Dan kita juga sambil compare di chart asli yang real ya. Nah, yang pertama ini namanya double top teman-teman. Double top. Nah, double top ini dikatakan reversal pattern di mana ada di sini dua puncak ya. Kalau teori sebelumnya di mana uptrend itu di mana puncak semakin meninggi ya, semakin meninggi. Nah, ketika puncaknya itu dia nggak semakin meninggi, nah disinilah namanya momentumnya udah mulai lesu ya, mulai lesu. Nah, kenapa dikatakan double top ya? Karena memang sering terjadi double top ini dia berubah arah ya. Sebelumnya dia uptrend, ada double top, reversalnya ke downtrend pastinya ya. Double top di mana di sini ada puncak-puncak yang sudah nggak mampu lagi membuat puncak yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya di sini udah gagal namanya, udah gagal syarat, salah satu syaratnya udah nggak terpenuhi dari uptrend ya. Itu namanya double top. Yang pertama, kalian boleh apalin, kalian juga boleh print supaya ketika dapat peluang atau momen ini kalian bisa langsung masuk ya. Yang kedua, head and shoulders. Nah, head and shoulders ini kayak polanya dia di sini ada bahu dan ini kepalanya. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, sebenarnya sama dari up. Misalkan ini kan dia dari uptrend ya, ini pastinya uptrend nih. Ini uptrend ya. Nah, dari uptrend ini teman-teman, syarat uptrend apa? High, makin meninggi ya. Low makin meninggi. Nah, sebenarnya ketika dia nggak makin meninggi, kita udah lihat bahwa uptrend itu udah selesai gitu ya. Low-nya juga. Nah, cuma kalau kita diperhadapkan dengan kayak gini ya, kita lihat ini momennya ada yang entry di sini ya. Nah, untuk masalah entry teman-teman ini banyak variasi ya. Kalau gue sih sebenarnya 3 syarat uptrend, 3 syarat downtrend sebenarnya udah cukup bisa menjawab ini semua. Jadi nggak pakai hafal ini juga nggak masalah. Cuma ada juga yang tipe entry-nya seperti ini ya. Jadi dia belum valid downtrend udah masuk, ada belum valid downtrend dia sudah entry. Nah, itu bebas-bebas aja. Jadi untuk masalah masuknya kapan itu tergantung dari style dari trader ya. Nah, untuk yang seperti ini kalian bisa masuk di sini ya, di tempat biru-biru ini. Nah, jadi ya kita coba lihat dan hafal aja. Ada double top, ada head and shoulders, ada rising wedge di mana di sini uptrend makin lama cuma momentumnya ataupun candlenya makin lama makin berjejer, makin sempit nih kalau kita tarik garis trend line di sini. Ada juga yang masuk di entry-nya di sini ya. Oke. Nah, itu yang ketiga. Ini 1, ini 2, ini 3. Yang keempat, double bottom. Nah, double bottom ini sama aja nih ya. Ini adalah kebalikan. Double bottom itu kebalikan dari double top ya. Sama aja ya. Nah, begitu juga inverse head and shoulders. Inverse head and shoulders itu sama aja, kebalikan dari head and shoulders. Kalau dia di sini head and shoulders dari up jadi ke down ya. Kalau misalkan ini dari down ke up itu maksudnya ya. Inverse itu adalah kebalikan. Nah, falling wedge ini, di mana dia dari down membentuk satu
jarak atau range yang sempit tapi makin tetap menurun ya. Ini bukan sideways tapi sidewaysnya makin menurun. Nah, makin sempit range-nya. Nah, di sini dia ada yang entry di sini ya. Kalau entry ini masing-masing. Nah, ini teori ya. Kalau gua pribadi, gua mainnya safety. Nah, pribadi gua, kalau banyak orang masuk di sini, it's okay. Masuk di sini, it's okay, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau gua pribadi, sebenarnya 3 syarat uptrend, 3 syarat downtrend ini udah kelar semua. Nah, contoh nih, maksudnya gimana bang? Nah, kalau double top, contoh, dia kan uptrend dulu nih. Di sini dia gagal untuk membentuk high. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada orang udah entry di sini, kalau saya sih belum dulu ya. Ini break pertama, shred, harusnya ke sini. Nah, saya entry-nya mending di sini, ya, karena sudah memenuhi syarat dari uptrend. Dari downtrend. Ini dia makin low. Ini high makin high. Nah, ini bikin butuh konfirmasi buat mantul aja. Kalau ada rejection, gue masuknya di sini. Nah, masuknya di sini sama masuknya di sini bedanya timing ya. Bedanya timing. Kalau masuk di sini pada saat masuk break. Kalau masuk di sini dia, kalau gue masuk di sini, ini pada saat ada dia udah break, sedikit koreksi, ada pemantulan. Nah, kalau gue pribadi lebih safety melihatnya, tapi nggak lebih safety juga. Jadi semua orang punya pandangan masing-masing ya. Nggak ada masalah untuk masuk langsung pada saat break di sini ya teman-teman, nggak ada masalah ya. Nah, ini namanya reversal pattern, di mana ini adalah pembalikan dari arah atau pembalikan dari tren teman-teman ya. Ini pembalikan atau pola-pola yang sering terjadi sebenarnya ada 3, cuma karena memang dia ada inverse-nya jadi 6 ya. Jadi ini dari uptrend ke downtrend. Nah, kalau ini dari downtrend ke uptrend. Kurang lebih gitu. Sebenarnya ada 3 untuk uptrend ya, 3 untuk downtrend. Nah, gitu teman-teman semuanya ya. Oke, jadi kembali lagi ke style masing-masing kita seperti apa. Nah, yang selanjutnya di sini ada yang namanya continuation pattern. Nah, continuation pattern adalah pola yang berlanjut ya teman-teman. Pola berlanjut itu seperti apa? Ini contohnya falling wedge. Nah, falling wedge ini ketika dia ada uptrend, nah di sini ada membentuk range kecil. Range kecil itu memang batasnya sempit ya. Batasnya sempit, bisa dibilang sideways, bisa dibilang downtrend. Downtrend cuma range-nya sempit. Nah, baru nanti dia jebol lagi ke atas. Nah, khusus untuk yang seperti ini continuation, gua nggak pakai konfirmasi lagi yang namanya uptrend. Nah, ini dia sudah uptrend ya. Di sini ada yang namanya pola pergerakan kecil yang di situ-situ aja, banti baru sini. Nah, khusus untuk continuation, gua langsung masuk di sini biasanya ya, entry-nya. Nah, kalau untuk entry ini gua ngikutin ini gitu. Nah, karena apa? Sebelumnya dia sudah punya tren yang kuat untuk up. Nah, di sini ada sedikit sideways. Nah, sideways ini gua bikin garis. Nah, baru ketika dia nanti benar-benar valid buat up, dia udah nabrak, ada konfirmasi di sini jebol, ya candle kedua, ketiga gua bakal beli untuk melanjutkan up-nya ya. Nah, kalau untuk entry ini teman-teman, gua setuju, gua pakai yang ini ya. Ketika dia ada uptrend, ada falling wedge, ketika dia jebol di atapnya ini, dia ngebreak, gue entry juga di sini. Gue entry di sini, gue entry di sini. Begitu juga dengan semuanya ya. Di sini ada banyak patternnya continuation, ada falling wedge 1, ada bullish rectangle 3, bullish penan. Yang 4 rising wedge 5, ya samalah semuanya. Semua pattern ini ya. Intinya apa? Intinya ini adalah ada juga inverse. Intinya ketika ada tren, dia di sini ada pergerakan kecil, baik sideways pergerakannya atau pergerakannya makin lama makin ke bawah atau makin ke atas. Nah, ketika dia dijebol untuk di sini kan karena dia up, yang dijebol pasti yang garis yang ini ya. Yang dijebol garis yang ini. Ya, kalau ini uptrend, yang dijebol harus garis yang ini ya. Garis biru atas ini ya. Begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan yang ini. Nah, kalau ini downtrend. Kalau dia dari downtrend, kita cari momen yang bawah ini. Oke, entry-nya di sini. Entry-nya di sini. Nah, apapun ini namanya, kalau gua sih sebenarnya nggak apal nama-namanya ini. Gua nggak pakai nama ini. Tapi gua biasanya teman-teman semua, gua tahu pergerakan ini makin lama makin menyempit. Nah, makin menyempit ini gua udah langsung curiga nih. Ketika dia dari uptrend, nah baru ada pola-pola yang menyempit. Nah, ini gua kasih garis.
garis itu adalah puncak-puncaknya yang gue hubungkan dengan garis trendline ya. Nah begitu juga dengan downtrendnya. Downtrend ada sedikit pola yang makin lama makin kecil. Nah ini dia di sini gue pantaunya di sini ya, di sini ya, di garis ini. Kalau ini downtrend gue pantaunya di bawah ini. Nah di ujung-ujung ini di sini, untuk ini yang untuk ascending triangle ini dari up ya. Dari up berarti gue nyari yang atas, kalau down gue nyari yang bawah ya. Kurang lebih gitu teman-teman untuk pattern. Jadi nggak usah terlalu pusing ya, namanya reversal sama continuation. Nah kalau continuation gua nggak usah pakai apal-apal, tapi kalau kalian mau belajar atau masih belum familiar dengan pola-pola ini di market realnya, boleh diliatin, boleh ditempel, boleh di print, boleh kalian juga cocokkan dari ini market realnya seperti apa ya. Nah gua review sedikit teman-teman buat reversal. Reversal ini gua harus memenuhi, kalau misal dia reversal dari up, dia sideways ke down misalkan ya. Dia sideways baru ke up, sorry. Nah, jadi ketika ini udah kelar, gua kalau mau beli, gua harus memenuhi 3 syarat up. Nah, ya kalau misalkan continuation, gua nggak usah pakai sampai 3 syarat itu, karena dia di sini sudah up. Dia di sini ada sideways pergerakan sempit. Ada sideways juga, maksudnya ada juga sideways yang begini-gini, yang turun. Nah, pergerakannya sempit. Nah, gua cukup open di sini pada saat dia ini jebol di high, jejeran dari high-nya ini, jejeran dari high trendline ini ya. Jadi bisa ngebedain ya teman-teman semuanya. Kalau reversal, gua harus pakai 3 syarat itu karena apa? Reversal ini sangat-sangat cukup sulit untuk diprediksi kapan dia berbalik ke arahnya. Makanya gua harus pakai 3 syarat itu untuk melakukan entry supaya benar-benar valid. Memang tidak ada yang 100% valid, cuma ya itu dia ya, ada namanya perkiraan ya, yang mungkin menurut gue itu udah benar-benar cocok lah menurut gue untuk entry posisi, kurang lebih gitu. Kalau continuation nggak terlalu pusing, karena apa? Dia udah ada duluan tren yang terjadi. Di sini ada pergerakan sempit. Nah ketika di atas ini, nah di sini masuknya udah peluangnya udah agak gede ya, karena di sini udah ada tren, jadi ngedorongnya gampang. Tapi kalau reversal nggak mudah teman-teman ya. Kalau reversal itu dia dari down, di sini banyak banget sidewaysnya, kita kadang nggak tahu sideways ini kapan. Jadi kalau misalkan dia ngebreak yang atas ini, kadang belum tentu juga gitu. Kalau misalkan kayak gini dia ngebreak, kalau misalkan gua beli pada saat dia ngebreak di sini buat reversal ya, dari down ke up. Nah dia di sini masih terlalu banyak pergerakan yang nggak keprediksi. Makanya supaya lebih valid, kalau misal reversal, misalkan ini down, dia ada sideways mau ke up. Nah upnya ini gua koreksi lagi, 3 syarat itu udah kepenuhin belum. Kalau udah terpenuhi baru gua masuk gitu teman-teman ya. Jadi beda ya kalau perlakuan gua sama reversal dan continue pattern. Jadi ya kalau continue itu memang karena trennya udah sesuai dengan sebelumnya, kita cuma nerusin, jadi peluangnya lebih gede. Jadi nggak usah pakai nentuin 3 syarat itu lagi untuk masuknya. Kurang lebih gitu teman-teman semuanya ya. Jangan lupa teman-teman semua untuk mau belajar lebih lagi, di subscribe video ini, diklik loncengnya, di share video ini, diklik like video ini. Oke? Thank you guys.